kami disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati senior kami, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Majen TNI Domingus Pakal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya kita ada dalam keadaan sehat dan dapat bertemu pada rapat hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital tengah bekerja keras untuk memberantas praktik dan konten judi online. Upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi ini tentunya didasarkan pada beberapa dasar hukum yang mengatur terkait praktik judi online, antara lain pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya, khususnya pasal 13 dan pasal 15. Tingginya penggunaan teknologi digital dan internet yang saat ini terus berkembang telah memunculkan isu krusial yang harus kita hadapi bersama. Salah satunya adalah praktik judi online yang beredar luas di masyarakat. Penyebaran judi online ini semakin mudah diakses oleh masyarakat dikarenakan berbagai modus penyebaran judi online seperti sisipan konten judi online di berbagai situs dan aplikasi media sosial, juga SMS dan WhatsApp blast yang berisikan link judi online. Praktik judi online ini tentunya membawa risiko bagi para pelakunya seperti kecanduan, kerugian finansial, dampak psikologis, bahaya keamanan data pribadi, dan risiko lainnya yang merugikan. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahaya praktik judi online sangatlah penting. Dari sisi Kementerian Komdigi, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, kami berupaya melakukan pengawasan dan pemblokiran judi online dengan melakukan patroli internet khusus untuk web, URL, atau aplikasi bermuatan konten judi online. Melakukan riset dan analisis modus baru judi online, mengumpulkan setiap keyword baru yang berkaitan dengan judi online, terlibat langsung dalam satuan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, menggunakan pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam melakukan crawling dan verifikasi konten perjudian. Pengenaan denda konten yang mengandung perjudian kepada platform, mengajukan penutupan nomor-nomor seluler dan aplikasi messaging yang terindikasi digunakan sebagai sarana komunikasi dan transaksi judi online. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di lapangan terhadap sinkronisasi ISP dengan database trust positif. Selain itu, kami menjalankan kerjasama dengan berbagai instansi untuk memberantas dan melakukan pemblokiran praktik dan konten judi online. Kami pun memiliki tim khusus, yaitu tim pengendalian konten yang terdiri dari 113 orang yang bekerja selama 7 hari 24 jam yang dibagi dalam 3 shift. Tim pengendalian memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan patroli siber konten internet ilegal, melakukan pemblokiran konten internet ilegal, menerima aduan masyarakat, menerima aduan korporasi, melakukan rilis dan penanganan hoax, menerima aduan cek rekening, dan aduan nomor. Dalam slide 6, dari kurun waktu tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kementerian Komdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai situs dan aplikasi internet. Next. Terlihat bahwa aplikasi X
menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar oleh konten judi online. Ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 Januari 2025. Next. Selain konten judi online, kami juga berupaya melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif lainnya. Jadi dari konten internet negatif sejak 2016 sampai 21 Januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang kita tangani. Selanjutnya dalam upaya ini kami melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan pada instruksi Menteri Komdigi nomor 2 tahun 2024 yang diantaranya implementasi Undang-Undang ITE dan instruksi telah melakukan asesmen integritas kepada seluruh tim terkait dengan pemblokiran, telah melakukan permohonan bantuan PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana, telah dilakukan rolling tugas tim terkait pemblokiran, telah melakukan proses pengadaan ulang tim kerja terkait pemblokiran, dan mengenai implementasi Undang-Undang ITE dan instruksi Menteri, dalam perjanjian kerja baru, tim harus menyatakan kesediaan untuk self-declare sebagai ASN menjalankan LHK ASN. Kemudian terkait pegawai yang terjerat judol, sejumlah 9 orang saat ini dalam penanganan Polda Metro Jaya. Selanjutnya dari data PPATK per Oktober 2024, terkait nilai transaksi judi online yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut. Dalam triwulan 1 ada 21 triliun, di triwulan kedua turun menjadi 16 triliun, dan di triwulan 3 turun menjadi 4 triliun. Sehingga ketika kita melihat data ini ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi di judi online. Selanjutnya anggaran yang tersedia untuk Ditjen Pengawasan Ruang Digital tahun 2025 setelah dipotong 50% dari perjalanan adalah 173.483 juta sekian yang berasal dari sumber rupiah murni sebesar 172 miliar dan PNBP sebesar 1 miliar. Anggaran ini belum termasuk dengan dukungan manajemen seperti operasional, gaji SDM, dan lain-lain. Sehingga dengan posisi tersebut, anggaran kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital belum mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar 706 miliar. Jadi ada beban anggaran yang harus ditutupi untuk pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kami mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.